Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Musa Asari. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Musa Asari supaya channel ini semakin jaya dan berkembang. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya Rindi Astika Yuliana dapat menemani teman-teman virtual kali ini dalam podcast yang sangat seru. Siapa lagi kalau bukan bersama Prof. Musa Asari. Apa kabar, Prof? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini kalau saya tanyakan apa kabarnya Prof. Musa, pasti Prof. Musa akan menjawab sehat nih wong tuwo. Gitu. Jadi saya nggak mau nanya hari ini apa kabar, Prof? Sehat nih wong tuwo, mesti. Saya pengen ngedengar sesekali jawabannya berbeda, Prof. Ya harus sehat-sehat nih wong jiwa muda. Ya gitu, karena kita kan harus punya jiwa yang selalu muda ya, Prof. Ya, fisik boleh, raga boleh tua gitu ya, tapi kan soul kita harus selalu muda pastinya ya, Prof. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman, hari ini kita mau nyambung lagi. Mau ngobrol terkait apa yang kita bahas minggu lalu dengan Prof. Musa. Kita sempat membahas tentang bagaimana sih cara mengelola manajemen bisnis, ya bisnis awal bagi pemula. Nah kemarin kan saya sempat mengatakan ke Prof, pasti kan ada tips dan trik bagaimana sih cara menghealing mental supaya misalnya bagi kita pemula yang baru awal melakukan usaha atau manajemen usaha pasti pernah merasakan jatuh bangun ya, Prof. Jatuh bangun tuh bagaimana cara mengatasi, bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah bangkrut. Nah, jadi tema bangkrut ini menarik sekali. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita menghealing mental kita bagi seorang pengusaha pemula ketika menghadapi fenomena bangkrut. Ya, Prof, mungkin boleh diceritain, Prof. Prof pernah nggak sih ngerasain bangkrut dalam bisnis? Gini ya, kalau ada dua fase kebangkrutan, yaitu kebangkrutan di saat memulai. Itu berbeda dengan kebangkrutan di saat pengembangan. Jadi beda sekali. Dua-duanya saya pernah mengalami. Yeah. Karena usaha yang berjalan itu kan hasil dari beberapa kali percobaan yang gagal. Yeah. Jadi saya juga lahir dari kebangkrutan sejak awal mulai bekerja, dan ada kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan kecil yang saya bangun belakangan. Tapi perusahaannya itu masih tetap bisa hidup. Nah itu triknya tentu berbeda. Yeah. Kalau saya bangkrut yang pertama itu semata-mata karena faktor alamiah saja. Yeah. Karena faktor dari diri saya sendiri untuk terus memperbaharui langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yeah. Yang kita mau bicara yang mana nih? Iya, kalau bisa semuanya ya, Prof ya. Iya semuanya, sedunia akhirat. Betul sekali. Jadi di sini Prof Musa menanyakan mau yang mana? Kalau bisa semuanya kita bahas tuntas hari ini gitu ya, supaya teman-teman virtual kita enggak penasaran dan tetap stay di sini sambil menonton kita, mungkin sambil baring, sambil minum kopi gitu, atau sedang tergalau ria hari ini karena berpikir, wah usaha saya hari ini bangkrut, nggak punya dana untuk bangun lagi karena usaha udah kolaps, mending gantung diri di pohon terong. Ada-ada saja, kalau gantung diri di pohon terong kan masih aman gitu ya, Prof ya. Boleh dong, Prof, diceritain dua-duanya deh, biar teman-teman yang penasaran bisa. Oke. Jadi ketika saya mau memulai usaha, kan ada banyak pilihan. Iya. Ada mencoba usaha A, usaha B, usaha C, dan usaha D, seterusnya. Dan ketika saya memulai usaha yang pertama itu gagal. Saya kan anak OPEC. Nah, anak OPEC itu orang Pekalongan ya. Ini anak Pekalongan. Oh, istilahnya kalau anak Pekalongan dulu anak OPEC gitu. APEC atau OPEC. APEC atau OPEC. Ya. Artinya apa sih, Prof itu? Ya, kalau yang OPEC itu kan organisasi dari minyak-minyak di sedunia itu kan biasa anunya Pak Pekalongan itu diambil dari situ. Okay. Kalau anak Pekalongan ya APEC. Oh, jadi kayak ada sedikit di apa ya? Diserap gitu ya, dengan gaya-gaya Pekalongan gitu ya, Prof ya. Begitu.
Jadi saya punya banyak pilihan. Yang pertama kali saya mulai dari batik. Ya. Nah, kenapa saya mulai dari batik? Karena masyarakat saya kan masyarakat pembatikan. Iya, Pekalongan. Dan saya kan seperti yang saya bilang dulu, saya memulai dari pasar. Nah, batik itu saya lihat pasarnya cukup luas. Iya. Karena itu saya mencoba untuk menjadi maklar batik. Dan maklar batik itu ternyata gagal. Apa yang saya harapkan dari pasar batik, saya punya jaringan yang cukup luas dengan teman-teman hampir seluruh Indonesia. Tapi ternyata kan kemampuan saya menguasai pasar itu nggak bagus. Karena saya bisa jual batik saya ke teman-teman dengan pendekatan pertemanan. Tapi ternyata pendekatan pertemanan itu kan pendekatan yang tidak cocok untuk bisnis. Di luar ekspektasi begitu ya, Prof ya. Saya berharap teman saya itu akan menjual batik saya dengan baik, tapi ternyata batiknya saya kirim kemana-mana, tapi uangnya nggak kembali. Batiknya raib, duitnya juga raib gitu raib, ya, Prof. Nah, itu saya bangkrut. Nah, supaya kebangkrutan saya ini tidak menderita sekali, saya dulu mengambil batiknya itu dari keluarga. Nah, saya ngambil batik dari keluarga, saya jualkan. Ketika bangkrut, usahanya mati, tapi kan saya masih dilindungi oleh rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan tadi. Sehingga kebangkrutan saya ini, ya salah, ya saya berhutang, tapi kan tidak seperti pada orang lain. Keluarga bisa maklumi, ya sudahlah, hari ini bangkrut. Ya sudah, saya nggak bekerja lagi di batik. Saya bikin percetakan. Saya pulang ke Jogja, saya bikin percetakan. Bekerja sama dengan teman yang sama-sama belum matang. Dan ternyata kan tidak mudah. Ya, saya sudah berinvestasi untuk mencari mesin cetak. Nah, dulu mertua saya itu bikin mesin cetak. Mesin cetak ini, Prof, untuk kertas gitu? Kertas ya, tapi yang masih tidak elektrik. Terus saya bikin percetakan. Singkat kata, percetakan itu juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya saya bangkrut lagi, yang kedua. Nah, kemudian saya nyoba jadi maklar pada produk pengecoran di tempat istri saya. Di sana banyak keluarga-keluarga di Klaten saya. Sana ya, Prof ya. Itu banyak keluarga yang bergerak di usaha pengecoran. Nah, dari langkah-langkah awal kedua dan ketiga, yang memberikan harapan tuh di langkah ketiga ini. Pengecoran, jadi maklar pengecoran. Nah, dari situ karena saya bisa memanfaatkan produsen-produsen pengecoran di daerah saya, yang sekali lagi pendekatannya juga pendekatan kekeluargaan. Saya bisa ngambil barang tanpa saya harus bayar dulu. Barang itu baru tak jual, setelah barang itu laku baru saya bayar. Tempo gitu ya, tempo, Prof ya. Pembayaran tempo. Tapi langkah-langkah yang batik, percetakan, sama pengecoran, itu langkah-langkah awal yang semuanya pada mulanya tidak memberikan hasil. Pokoknya saya bangkrut 2 kali, yang ketiga saya berhasil. Jadi mungkin penderitaan saya tidak separah orang yang bangkrut di awal perjalanan bisnis, di mana semuanya dia beli dari awal. Kalau saya kan penjualan pembayarannya dengan tempo, karena ada hubungan kekeluargaan tadi. Sehingga kejatuhan saya itu tidak menghabiskan seluruh energi saya. Saya merasa berhutang dan saya merasa harus membalikan,
Tetapi saya tidak dikejar-kejar seperti Iya. orang lain. Nah. Tidak seperti kalau orang membangun bisnis berawal dari tanpa support dukungan orang tua, dukungan big family misalnya ya, Prof. Bisa jadi nanti ketika berhutang di orang lain dikejar sama rentenir ya, Prof. Itu salah satu yang bikin stres ya, Prof. Iya. Nah, saya itu alhamdulillah bebas dari tekanan-tekanan karena saya gagal tuh. Iya. Jadi dengan sendirinya saya menghadapi kebangkrutan itu lebih ringan. Iya. Cuma saya harus selalu mencoba yang baru terus. Kalau yang satu gagal, dua gagal, saya mencoba lagi dan alhamdulillah tidak gagal. Alhamdulillah. Tapi saya memulai itu dari kegagalan. Iya. Jadi tekanan kepada saya pada kegagalan pertama itu semuanya tidak berat. Karena yang pertama itu ada backing keluarga besar yang jadi pengusaha batik, yang kedua investasinya kecil, sehingga ya habis. Nah, saya mulai lagi yang baru di pengecoran itu, dan menurut saya mengatasi kegagalan yang pertama kedua itu adalah mencoba yang belum saya coba. Kan dulu kan saya kan punya rencana untuk menjualan barang itu kan banyak. Pertama batik gagal, kemudian bikin percetakan gagal, baru yang ketiga. Jadi menghadapi kegagalan itu tidak sempat membuat saya jatuh mental, karena yang gagal 2 kali itu bukan cuma itu bayangan saya untuk bisnis. Jadi saya masih membuka opsi yang ketiga. Nah, opsi yang ketiga itu alhamdulillah saya coba dan berhasil, dan itu sampai sekarang. Tapi kan saya modalnya kegagalan yang 1 dan 2. 1 dan 2 itulah yang kemudian membangkitkan langkah ketiga yang menghasilkan. Dari situ kemudian saya menjalani bisnis. Dari kesuksesan dari 2 kali kegagalan. 2 kali gagal tadi. Nah, itu termasuk ini nggak sih, Prof, istilahnya belajar dari pengalaman, pernah gagal dan kita belajar dari pengalaman, dan Prof termasuk orang yang cerdas memanfaatkan privilege. Merasa nggak sih? Iya, kalau yang itunya ya. Kalau saya tidak stres karena ada dukungan keluarga, iya. Saya akui itu ada. Cerdas memanfaatkan privilege tadi ya, Prof. Ya. Artinya ini kan walaupun kita gagal, ya dukungan atau peran eksternal atau peran eksternal ya, dukungan sosial dari keluarga itu kan peran eksternal. Kalau kita berbicara secara psikologi, peran internal itu kan kembali ke self konsepnya Prof Musa sendiri yang memiliki semangat yang juang yang tinggi, tidak mudah kendor, nggak mudah patah gitu, ditambah lagi oleh faktor eksternal tadi, support family gitu ya, Prof, yang membuat ya udah toh kita gagal, orang tua pun atau keluarga besar juga enggak ngoyo-ngoyo banget kan begitu. Lalu ada tapi mereka enggak memberikan modal uang loh. Iya, tapi support secara psikologis. Saya hanya bisa mengambil barang. Betul. Tidak menjadikan saya pesakitan ketika gagal gitu. Betul. Selalu ada di saat kita jatuh dan di saat kita sukses kan begitu. Ada lagi yang menarik nih teman-teman. Tadi kan Prof Musa mengatakan bahwa bisnis Prof Musa yang pertama adalah menjadi makelar batik begitu, dan itu kolaps karena ya tadi karena bekerja sama dengan jaringan-jaringan yang notabene rata-rata itu adalah teman sepermainan, mungkin teman sepermainan ketika masih kuliah yang sangat akrab. Lalu ternyata setelah kita bisnis ternyata yang namanya dunia pertemanan itu kita tidak bisa baper sampai masuk ke dunia bisnis. Betul. Gitu ya, Prof. Karena itu jangan menggunakan pendekatan pertemanan dalam bisnis. Bisnis ya bisnis. Jangan menggunakan pendekatan kartu teman kemudian kita buka bisnis sama dia, nggak ada jaminan. Iya, berarti kalau kita membuka sebuah bisnis baru baiknya dengan kolega yang bukan terlalu dekat gitu ya, Prof. Maksudnya kita kenal memang secara track record orang tersebut bagus begitu ya, Prof. Tapi bukan sampai teman sepermainan, teman nongkrong, teman ngopi, teman tidur di kos, bukan gitu kan ya, Prof. Iya, karena kalau terjadi masalah kita nggak bisa disiplin. Iya, betul. Karena kebaikan pertemanan, akhirnya saya juga lemah juga. Betul. Akhirnya pena gitu ya. Iya, akhirnya hilang itu bisnis itu. Jadi kalau bisnis jangan menggunakan pendekatan pertemanan. Bisnis ya bisnis. Jadi harus aturannya jelas.
kapan harus bayar, kapan harus bagi hasil itu. Kan kalau dengan pertemanan yang baik nggak bisa ngomong yang disiplin. Betul. Ya. Oke, Prof. Istilahnya jangan berbisnis dengan menggunakan pendekatan pertemanan. Tetapi berarti boleh dong sebenarnya kita berbisnis dengan teman, tetapi dengan pemikiran kita harus profesional, ya kan, Prof? Iya, gitu. boleh. Asal jangan bisnisnya lagi terus secara pertemanan, tidak lugas, tidak disiplin, jangan. Pertemanan boleh. Nah, itu gimana, Prof? Cara kita membangun mindset atau pola pikir yang, yuk sadar dong, ini kita mau berbisnis nih dengan teman kita yang udah lama kita kenal, kita tahu teman kita mempunyai track record yang baik, memiliki skill dan knowledge yang baik dalam bidang bisnis yang mau kita bangun nih. Hanya saja ada perasaannya orang Indonesia, tahu sendiri ya, Prof, orang Indonesia tuh nggak penaan, serba takut, wah pekewo kalau mau negur gitu. Itu gimana sih, Prof, cara kita mengatasi rasa nggak penak, nggak pekewo, apalagi kalau orang Jawa notabene-nya pekewo gitu ya. Kalau pendekatannya nggak pendekatan pertemanan, hilang rasa pekewonya itu. Nggak ada urusan lagi soal dengan pertemanan. Jadi harus dibuang betul. Pertemanan itu jangan dipakai dalam sistem bisnisnya. Tapi bahwa kita bisnis lewat adanya pergaulan, lewat pertemanan ya boleh. Tapi proses bisnisnya harus bisnis. Harus lugas. Untung ya harus untung, rugi harus siapa yang rugi harus membayar kembali. Jadi permainannya itu yang jangan pertemanan. Jadi kalau saya kan belajar dari pengalaman, karena ini bukan teori ya Kak, karena saya ngalami sendiri. Karena dengan pertemanan saya ternyata membuat saya nggak bisa profesional dan akhirnya saya jatuh. Ya itu, jadi jangan, itu belajar dari pengalaman. Pengalaman yang pertama mengajarkan kepada saya, ya jangan pertemanan pendekatannya. Tapi itu bisa membuat ini nggak sih, Prof, kayak membuat renggang dengan teman kita gitu ketika kita terlalu tegas gitu atau terlalu memprofesionalkan, takutnya teman kita yang baper, gimana sih padahal teman sepermainan, maem Indomie di kos satu piring berdua gitu, kok sekarang apa-apa kok nuntut seperti orang apa harus semua detail MOU hitam di atas putih, nanti kayak gitu nggak sih? Enggak, karena ini belajar dari pengalaman lagi ya. Saya nggak mau mengulangi yang nggak gitu lagi. Jadi kalau bisnis ya sekarang apa aturannya itu sudah aturan bisnis. Kalau memang nggak bisa bayar ya harus kembali kapan. Jangan kita mikir lagi karena pertemanan kemudian kita nggak tegas soal utang piutang segala macam. Itu mesti bangkrut kalau tidak tegas. Iya, benar ya. Jadi teman ya teman, bisnis adalah bisnis. Harus berani nekat gitu ya, nekat secara profesional pastinya ya, Prof ya. Jadi kita nggak usah takut kehilangan teman kalau itu memang prosesnya nggak benar. Betul. Cari teman yang baik. Betul. Artinya jangan pernah takut kehilangan orang, tapi takutlah kehilangan kebaikan dari orang tersebut. Benar gak ya, Prof ya? Ini saya tadi sedikit mengintip gitu perbincangannya Prof Musa tadi sebelumnya terkait jangan pernah kita takut kehilangan orang, karena kita sebagai manusia harus siap apa, Prof, ditinggalkan dan meninggalkan ya. Tapi takutlah kehilangan atau ditinggalkan oleh kebaikan itu ya kan, Prof ya. Itu sangat menarik. Kembali lagi Prof terkait tadi apa collapse atau manajemen healing mental kita, menangani apa namanya rasa gelisah, rasa galau ketika kita mengalami kebangkrutan tadi ya, Prof. Nah, ini kan banyak anak muda, bukan hanya anak muda, siapapun gitu ya, Prof, kan pasti ketika awal merintis bisnis kan ada memang orang sudah profesional di bidang tersebut, sudah paham, tapi bahkan orang yang sudah betul-betul profesional di bidang tersebut kan bisa juga gagal karena berbagai faktor ya, Prof. Nah, kiranya selain tadi kan Prof Musa kan terselamatkan karena adanya privilege yang awalnya membangun bisnis karena ada support system dari keluarga dan juga dari faktor internalnya Prof Musa sendiri. Tapi bagaimana, Prof, dengan mereka yang memulai bisnis yang pure tanpa ada support system dari kolega seperti yang Prof Musa awal rasakan di awal merintis bisnisnya, Prof? Saya nggak punya pengalaman kalau itu. Kalau ini saya punya pengalaman. Punya pengalaman terkait itu. Tapi kalau yang tidak ada backup kekeluargaan, saya nggak punya. Tapi pernah nggak dengar cerita dari koleganya Prof Musa yang pernah mengalami kisah-kisah inspiratif seperti itu? Itu pasti ya.
ada teman yang memang kuat menghadapi Iya. penderitaan Iya. ya, kemudian dia mengambil jalan pintas, Iya. jalan pintas yang positif maupun yang tidak. Nah, saya tidak ngalamin itu Iya. karena ada backup dari keluarga besar. Iya. Saya hutang, tapi hutangnya bangkrut, Iya. tapi saya nggak dikejar-kejar untuk segera melunasi karena ada backup itu. Nah, setelah pengalaman yang pertama itu, saya berkali-kali bangkrut, tapi saya nggak akan tidak bangkrut sepenuhnya. Sepenuhnya. Nah, ini ada kiatnya. Iya. Jadi begini, ketika saya sudah mendapatkan yang untung tadi, yang ketiga itu. Iya. Nah, ketika bisnis yang ketiga itu kan saya untung. Iya. Untung taruhlah 10. Iya. Dari keuntungan sang 10 itu, yang 7 saya pakai untuk membangun usaha baru, Iya. yang 3 saving. Iya. Maka ketika saya buka 7 yang untung itu, dan selalu berkali-kali itu bangkrut, perusahaan saya bangkrut enggak? Enggak ya? Ya pasti enggak lah. Iya. Karena usahanya masih hidup, masih jalan, Iya. masih ada saving 3. Iya. Jadi yang saya nggak pernah ngalami bangkrut yang kayak begini, karena bagi saya sudah kita cadangkan. Oh iya. Jadi 7 dari keuntungan untuk buka usaha baru lagi, tapi 3-nya saving. Jadi saya masih tetap punya saving dan investasi yang awal, sama kerugian yang 7 yang berkali-kali itu, tapi nggak menghabiskan yang induk. Tertutup oleh yang bisnis yang bonafit itu ya, Pak? Iya, kan nggak pernah bangkrut saya. Iya. Kalaupun bangkrut kan sudah diperhitungkan. Iya, benar-benar. Jadi saya mengalami bangkrut yang kayak gini berkali-kali. Iya. Mungkin 10 kali lebih dari 20 kali. Tapi saya punya kiat. Saya buka usaha berkali-kali, tapi ada yang satu berhasil, maka kerugian saya yang berkali-kali itu bisa ditutup oleh satu yang berhasil. Oke, dapat dipahami. Mindset juga nggak sih, Prof, itu? Iya, itu memang perhitungan, karena saya belajar dari kegagalan, saya kan nggak mau gagal. Betul. Caranya begitu. Sehingga saya nggak pernah bangkrut sebenarnya. Iya, benar. Bangkrut yang pertama aja, yang kedua nggak ada bangkrut sampai sekarang. Betul, masuk akal. Artinya ketika Prof Musa nih membangun 1, 2, 3 bisnis, katakanlah demikian, lalu kita tidak sebut bangkrut ya, tapi kurang menghasilkan gitu. Tapi hal itu dapat ditutupi oleh bisnis yang sudah besar gitu ya, sudah bonafit, begitu kan ya, Prof? Iya. Untuk ya udah kita mulai untuk mengeksplorasi bisnis apa ke depan yang dapat dibangun lagi kan, begitu ya, Prof? Iya. Namun ini, Prof ya, andai kata ya, kita boleh ya berandai-andai ya, Prof ya. Andai kata nih, Prof boleh deh kayak berimajinasi, seandainya dahulu kala, the past, kita kembali ke masa lalu. Seandainya dulu Prof Musa tanpa ada support dari keluarga begitu ya. Ketika awal membangun bisnis itu, apakah Prof Musa akan mengalami semuram durja gitu, sesedih itu gitu? Saya kan sebelum memasuki usaha kan sudah saya hitung. Ya kan? Saya mau buka usaha harus mulai dari mana? Sehingga saya sudah memperhitungkan bahwa risiko terburuk dalam hidup saya itu apa? Dan kita harus setiap membuka usaha sudah harus memperhitungkan risiko terburuknya itu bisa dihadapi atau tidak. Nah, saya sudah menghitung itu. Jadi tidak pernah mengalami bangkrutnya. Semuanya sudah diprediksi kok. Jadi saya nggak bisa mengandaikan karena itu nggak pernah terjadi di dalam hidup saya. Jadi saya kan sebelumnya sudah memperhitungkan. Saya mau berdagang batik. Nah, kan semua sudah saya hitung. Batik ngambil dari siapa, dijual kemana, kalau bangkrut gimana. Bagaimana? Nah, saya kan sudah ngitung itu semua. Betul. Sehingga ketika terjadi bangkrut, saya kan cuma bangkrut pinjam kepada keluarga. Betul. Risiko terburuknya kan saya cuma malu aja. Iya, benar. Malu gitu ya. Iya, benar. jadi malu saya harus tidak boleh lagi bikin bangkrut lagi. Betul. Jadi penderitaan yang semenderita-menderitanya itu nggak pernah saya alami dalam bisnis. Betul. Karena semuanya sudah diprediksi dulu.
Nah, yang paling susah itu kalau orang masuk bisnis tanpa perhitungan. Oh iya, benar-benar. Jadi Iya. poin yang saya tangkap di sini, Prof, adalah sebenarnya yang namanya galau karena kolaps atau down karena kolaps itu tidak akan pernah terjadi andai kata, ya Prof ya, andai kata kita sadar bahwa ya bisnis itu pasti antara dua hal tadi ya Prof, untung atau rugi, ya nggak sih Prof? Apalagi kalau tidak punya perhitungan yang matang atau tidak memiliki timeline seperti yang Prof Musa katakan, sudah jelas arahnya kemana ya Prof? Iya, jadi dan itu bukan hanya bisnis lah, apapun, apapun, betul. Yang kita mau ambil, apakah di bisnis, di politik, atau di pendidikan, betul. Mesti harus dihitung kemampuan menerima risiko paling buruk. Iya. Kan kita sudah hitung, ini risiko paling buruknya menjual badai itu saya nggak bisa bayar. Iya, benar. Dan kalau nggak bisa bayar gimana? Kan saya sudah punya perhitungan-perhitungan. Betul, betul. Yang paling susah itu kalau orang bikin usaha ngawur. Iya. Ya bangkrut ya sudah. Ngeri banget ya, Pak? Ya ngeri banget. Oh, uangnya habis, cara solusinya nggak ada. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Apa itu mungkin orang yang nggak tahu uangnya mau dibuang kemana lagi gitu, mau dibakar kemana gitu, Prof? Ya nggak tahu. Tapi buat saya kalau orang mau berusaha di bisnis, orang harus bisa memikirkan kalau bangkrut solusinya gimana. Jadi risiko terburuk itu apapun tah. Mau jadi politisi risiko buruknya ya ada. Menjadi pendidik ya risikonya terburuk ada. Nah risiko terburuk itu harus dihitung dalam hidup. Betul. Kalau enggak hidupnya menderita dong. Tiba-tiba terus yang dijalaninya tiba-tiba hilang semuanya. Aku nggak pernah. Karena semua saya hitung persis. Betul. Risiko terburuknya apa? Dan orang itu nggak perlu takut. Kalau sudah dia perhitungan risiko terburuknya itu sudah bisa diatasi dan dia jalani terus, nggak perlu takut. Betul sekali. Ini menarik, Prof. Saya jadi pengen nyentil lagi nih, Prof. Jadi ini mulut saya agak gatel nih, Prof. Pengen nyentil tim kita di belakang layar. Kayaknya kenapa banyak menunda sesuatu gitu ya, yang Prof Musa pernah mengatakan, Wahyu kok nggak nikah-nikah, nampaknya terlalu banyak perhitungan kali ya, Prof ya. Perhitungan yang nggak bener. Kalau perhitungan bener nggak apa-apa, ini perhitungan yang nggak bener. Nah, jadi perhitungan itu pun harus ini ya, Prof. Ada koridor yang jelas ya, Prof. Dong. Maksudnya nggak bisa, oh ya Rindi, kita kalau mau berbisnis atau melakukan sesuatu kan harus ada timeline yang jelas, perhitungan yang jelas. Nah, kalau perhitungannya juga agak bocor, miring sana sini juga nggak bisa gitu ya, Prof. Ya? Nah, sekarang kita buka MMA, hancur. Risikonya apa? Buat aku. Iya. Risikonya apa? Kan cuma kerugian uang yang bisa sudah saya hitung. Yang saya akan tutup. Jadi nggak ada beban, itu nggak ada. Betul. Nah, saya selalu sudah kalau mau bikin usaha sudah saya hitung. Saya buka usaha. Risiko terburuknya bisa saya hadapin. Ya buka aja. Jadi nggak pernah takut. Oke, jadi betul-betul sudah tersetting ya perhitungannya, arahnya, rule-nya itu mau kemana. Ini saya jadi teringat, Prof, dengan kisah-kisah inspiratif para pembisnis yang sukses di dunia ya, Prof ya. Salah satunya mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinganya Prof Musa, seperti owner Alibaba.com ya, Jack Ma, yang dari Tiongkok itu bagaimana dia menjadi seorang pembisnis. Itu kan nggak asal-asalan jadi pembisnis. Dengar-dengar cerita, bukan dengar-dengar cerita ya, Prof, tapi dari data yang kita pernah baca, pernah daftar kuliah di Harvard, berkali-kali ditolak, bahkan pernah melamar pekerjaan di instansi sampai 30 kali kalau nggak salah itu ditolak, tapi dia nggak patah arang, patah semangat, karena nampaknya ya betul, dia tuh sudah mempunyai perhitungan untuk kehidupannya. Dan satu lagi saya teringat sama pendiri KFC, itu Kolonel Sanders kalau nggak salah ya, Prof. Itu kan memulai bisnis KFC-nya di usia 65 tahun ya, Prof. Padahal kadang orang akan berpikir, ngapain sih di usia yang udah nggak produktif mikir capek, mau mikir ibadah aja. Ada orang yang berkata seperti itu ya, Prof. Tapi karena nampaknya perhitungan dalam hidupnya seseorang itu bukan dilihat dari skala usia ya, Prof ya, tapi sejauh mana sih mental kita, mindset berpikir kita itu berpikir bahwa tiada batasan untuk menjadi orang sukses. Benar nggak sih, Prof? Iya, karena di pojok pikirannya itu masih ada sesuatu yang bisa dia bikin. Pasti.
Tapi kalau di pojok otaknya itu sudah hilang, pasti dia nggak bisa. Karena ada setitik harapan yang masih ada dalam hidup dia. Setitik harapan itu yang dia kejar. Dan itu yang menjadi kenyataan. Betul. Jadi jangan berbisnis itu, jangan miskin pikiran. Betul. Kalau orang mau miskin pikiran, jangan bisnis. Pasti mati. Pasti mati. Jadi berbisnis itu harus kaya pikiran. Karena pikiran yang satu gagal, masih ada lagi pikiran-pikiran lainnya. Dan itu adalah peluang-peluang dia bisa menjadi bangkit. Jadi jangan kosongkan otak dari pikiran optimis, pikiran-pikiran yang selalu memberi peluang. Kalau otaknya itu sudah nggak ada pikiran-pikiran peluang, habis dia. Oh iya. Jadi jangan sampai pikiranmu kosong. Oke. Itu aja yang kuncinya ya, Prof. Yang saya tangkap dari diskus kita hari ini adalah gini, Prof. Bahwa ketika kita memberanikan diri menjadi seorang pengusaha, jangan lagi kita berpikir, aduh ini saya ngutang nih di bank gitu sekian, udah mikir harus bayar cicilannya per bulan. Bukan itu mindset yang harus dibentuk ya, Prof. Tapi mindset bahwa otak kita ini harus bermutasi untuk sesuatu yang lebih progresif. Otak kita itu harus bermutasi bagaimana membuat itu tadi timeline kehidupan bahwa oh ini saya dipercayai nih oleh bank untuk berhutang sekian, berarti nanti saya sebelum jatuh tempo saya harus bisa melunasi ini, bisnis saya bisa berkembang gitu ya, Prof ya. Iya, cuma saya ingin kasih catatan soal hutang ke bank. Iya, boleh ini menarik nih, Prof. Gimana? Bagi saya utang ke bank itu perlu. Tapi bukan untuk modal awal. Oh iya, ini dicatat teman-teman. Berhutang di bank itu perlu, tapi bukan untuk modal awal. Akan didetailkan oleh Prof Musa. Iya, karena kalau kita utang bank itu menjadi modal awal, maka sebelum berusaha kita sudah dibebani oleh bunga. Oh, I see. Ini yang membuat pikirannya nggak bebas. Kesalahan pembisnis awal nggak sih nih, Prof? Iya. Jadi pebisnis itu jangan menjadikan modal dari bank sebagai modal awal. Jadi hutang pada bank itu perlu, tapi untuk percepatan. Jangan untuk modal awal. Kalau modal awalnya bangkrut, dia punya dua kewajiban. Ya, apa, Prof? Ya membayar hutangnya sama membayar bunganya. Oh iya, benar-benar. Jadi jangan sampai digunakan modal awal. Bank boleh diambil, tapi untuk percepatan. Percepatan supaya kita apa istilahnya infansi apa istilahnya, Prof? Supaya kita bisa mengembangkan pasar lebih bagus, mengembangkan produk lebih bagus. Dan itu kan semua perlu uang. Iya benar. Tapi uang itu yang kita pinjam karena itu tujuannya untuk memperbaiki pasar, untuk memperbaiki produk. Nambah cabang. Kan bisa dihitung. Kalau ini gagal paling apa yang kan nggak ada. Karena sebenarnya bisa dihitung. Jadi orang pebisnis itu orang yang perhitungannya matang. Betul, pantas saya kadang suka heran ya, Prof. Saya dulu kan pernah kerja juga di financial gitu ya, jadi ada sedikit tahu begitu. Saya kadang berpikir orang kaya itu kalau sekali bangkrut sekalian ya nanti. Saya mikir gitu karena apapun yang dia miliki kan dia istilahnya dijadikan sebagai agunan ya untuk berhutang begitu ya di perbankan. Saya kadang berpikir seperti itu ya, Prof. Tapi ada hal yang menarik di sini. Pantes kenapa sih orang-orang pengusaha yang sudah sukses kaya kok tetap ngutang di bank? Saya kan berpikir kenapa sih kan udah sukses, kenapa ngutang? Berarti jawabannya itu untuk mengembangkan bisnisnya itu untuk ya. Mengembangkan dan untuk percepatan. Karena percepatan bisnis kan adalah uang. Kalau uangnya sedikit, percepatannya sulit. Betul sekali. Jadi utang pada bank itu perlu tapi untuk percepatan, bukan untuk modal awal. Kalau modal awal orang begitu berusaha sudah dibebani pengembalian utang dan bunganya. Dan dia saya kira bekerja dalam tekanan kayak gitu membuat nggak kreatif. Wah, inspiratif banget ya teman-teman hari ini ya. Saya jadi terbuka lagi pemikiran saya, Prof, terkait kenapa sih orang harus galau terkait kebangkrutan. Padahal istilah bangkrut itu seharusnya tidak ada di dunia ini.
Kalau kita sudah membangun mindset positif kita dari awal bahwa menjadi seorang pembisnis itu dua hal yang harus diingatkan, bahwa ada namanya untung dan rugi. Dan bila kita mau menjadi untung, kita udah tahu pola yang kita bentuk dari timeline yang terstruktur dan terhitung. Tapi kalau rugi pun itu sudah di plan, sudah terhitung, sehingga kita tidak akan punya mindset mental yang manti, sehingga kita akan melakukan healing mental yang produktif ya, agar kita tidak mudah stres apabila terjadi hal-hal di luar prediksi kita dalam berbisnis. Oke, mungkin Prof Musa ada closing statement untuk teman-teman kita ya, agar mereka yang saat ini sedang dalam suasana hati dilanda ya tadi kebangkrutan bisa termotivasi. Jadi bisnis itu atau buka usaha itu modal awalnya adalah kecerdasan. Bekerja dengan cerdas, untung dengan cerdas, dan secara spiritual juga cerdas, sehingga menghadapi ancaman apapun yang berat juga bisa diselesaikan dengan cerdas. Karena bekerja cerdas dan bermental cerdas dan berusaha juga bekerja secara cerdas, semuanya akan nggak ada masalah, nggak ada yang perlu ditakuti. Bisnis saja lakukan dengan cara yang cerdas. Cerdas lo ya, jangan bisnis secara bodoh, tapi bangkrutnya nanti bangkrut yang paling menderita. Jadi kuncinya di kecerdasan. Kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan spiritual. Kalau orang bisa bekerja dengan cerdas, dia akan sukses. Wah, luar biasa teman-teman. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusi hari ini dengan Prof Musa dapat betul-betul dimaknai dan dapat dipetik hikmah dari kisah inspiratif bagaimana cara kita menghealing mental kita, supaya kita bila mana saat ini dalam keadaan galau karena akan kolaps usaha kita atau bangkrut, maka kita akan dapat bangkit dan termotivasi. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk di like, di share sebanyak-banyaknya ya channel YouTube Musa Asari, supaya channel YouTube ini semakin jaya dan berkembang. Jangan bosan-bosan untuk stay terus di channel Musa Asari, karena masih banyak hal-hal yang menarik yang akan kita sharing, yang akan kita ceritakan, di mana lagi kalau dibuka channel YouTube Musa Asari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.